Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang salah satu bagian di dalam C++ yang namanya percabangan di dalam percabangan atau biasa disebut dengan percabangan bertingkat. Nah, dalam hal ini, kita akan coba merancang salah satu program, yaitu program menu. Oke. Nah, untuk bagian-bagiannya di sini sudah kita ketik untuk beberapa strukturnya, dimulai dari headernya itu ada include conio.h, stdio.h, ayastream, lalu struktur berikutnya ada using namespace std in main. Nah, untuk tipe data kita sudah pakai yang pertama pil untuk pilihan bertipe data integer karena dia akan menampung angka 1 sampai 4. Lalu yang berikutnya float. Di sini kita akan gunakan untuk float itu sendiri ada untuk variabel bilangan 1, bilangan 2, jumlah kurang kali bagi. Nah, cout kumpulan operator matematika di situ ada 1 sampai 4 di mana nanti 1 untuk penjumlahan, 2 untuk pengurangan, 3 untuk perkalian dan yang keempat nanti untuk pembagian. Nah, lalu yang berikutnya kembali di situ sudah ada cout masukkan pilihan Anda 1 sampai 4. Artinya seperti ini. Nanti pada saat kita jalankan programnya, di sini nanti akan ada pilihan. Jika kita tekan angka 1, berarti kita nanti memilih operator penjumlahan. Jika kita pilih angka 2, berarti nanti kita akan mengaktifkan atau masuk ke dalam operator pengurangan. Jika kita tekan 3, kita akan memilih operator perkalian. Sedangkan kalau kita tekan 4, kita akan memilih operator pembagian. Nah, jika kita tekan selain 1 sampai 4, berarti akan ada nanti keluar perintah. Maaf, pilihan menu atau menu yang Anda masukkan salah. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana untuk konsepnya? Kita akan mulai. Di sini kita harus menggunakan sebuah fungsi percabangan. Jadi kita akan masuk ke fungsi percabangan. Nah, untuk fungsi percabangan itu sendiri, kita akan menggunakan yang mana? Sebenarnya kita boleh pakai percabangan switch case boleh, if juga boleh. Namun dalam hal ini kita menggunakan yang if ya. Kita menggunakan if karena dia lebih gampang. Nah, langsung saja di sini bagian pertama kita masukkan strukturnya. If buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, di dalam buka kurung tutup kurung apa yang akan kita masukkan? Di dalam buka kurung tutup kurung yang akan kita masukkan adalah kondisinya atau biasa disebut dengan logical test. Apa logical testnya? Logical testnya adalah jika ditekan angka 1. Berarti if pil sama dengan 1. Nah, di situ kenapa sama dengannya 2 kali? Karena ini adalah operator pembanding ya. Jadi masih ingat ya untuk yang lain di dalam operator pembanding kan ada beberapa bentuk ya. Ada lebih besar sama dengan, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih kecil, lalu sama dengan, tidak sama dengan dan lain sebagainya. Nah, lalu di dalam kurung kurawalnya apa? Jika ditekan angka 1 berarti kan kita mengaktifkan kita akan mengaktifkan operator penjumlahan. Nah, kita tampilkan deh di sini. Cout. Cout operator penjumlahan. Berarti artinya kita sedang mengaktifkan operator penjumlahan dalam hal ini ya. Cout masukkan bilangan pertama. Nah, untuk bilangan pertama kita tadi sudah ada sediakan ya. Untuk variabelnya adalah bil 1. Lalu cout kembali
Cout, masukkan bilangan kedua. Masukkan bilangan kedua. Cin bil 2. Maka kita langsung masuk ke prosesnya. Jumlah di sini maaf, kita akan ubah sedikit. Jadi dia bukan lagi variabelnya, bukan lagi ini infil tadi ya, infil float bil 1 bil 2 hasil, langsung hasil ya. Oke. Nah, berarti di sini hasil sama dengan bil 1 tambah bil 2. Nah, ini dia bagian yang pertama. Bagian yang berikutnya, ini jika ditekan angka 1 ya, jika ditekan angka 1. Nah, bagaimana untuk bagian berikutnya? Jika ditekan angka 2, berarti di sini kita masukkan di dalamnya selain itu, else if, jika. Oke, kembali kita buat strukturnya. Nah, jika ditekan angka 2 bagaimana? Selain itu, jika ditekan angka 2, berarti sini pil sama dengan 2. Oke, jika ditekan angka 2 bagaimana? Sebenarnya jika ditekan angka 2, konsepnya atau statementnya atau value if true-nya itu sama jika ditekan angka 1. Yang berbeda adalah operatornya. Berarti nilainya ini kita akan coba duplikat, kita akan coba copy. Ini ya, kita sudah dapat salin. Kita akan masukkan ke dalam angka 2. Nah, untuk angka 2-nya di sini kita tinggal ganti operator penjumlahan, kita ganti dia menjadi operator pengurangan. Lalu masukkan bil 1, masukkan bil 2 masih tetap sama. Maka di sini operator penjumlahan kita ganti menjadi operator pengurangan, kurang ya. Nah, itu jika ditekan angka 2. Selain itu, jika ditekan angka 3, berarti selain itu, jika, else if, jika ditekan angka 3, berarti pil sama dengan 3. Apa yang terjadi? Sama dengan yang terjadi pada saat ditekan angka 1 maupun angka 2. Namun di sini yang aktif adalah perkalian. Oke, perkalian. Nah, perkalian. Oke, masukkan bilangan pertama masih sama, masukkan bilangan kedua masih sama. Di sini simbol operatornya dari kurang kita ganti menjadi kali. Nah, lalu setelah itu yang terakhir, apakah dia masuk ke dalam else? Berarti selain itu enggak. Kita langsung tetap atau kita masih tetap menggunakan perintah selain itu jika. Kenapa? Nanti akan kita sebutkan. Kenapa alasannya ya? Kita tidak menggunakan perintah selain itu. Nah, untuk yang bagian berikutnya adalah selain itu jika ditekan angka 4. Apa yang terjadi? Yang terjadi berarti kita mengaktifkan pembagian ya. Kita akan mengaktifkan
Operator pembagian. Pembagian, oke, di sini kita ganti bil 1 bagi bil 2. Nah, lalu kenapa tadi kita tidak menggunakan else pada pilihan keempat? Kita maunya seperti ini. Jika ditekan angka 1 sampai 4, dia akan mengaktifkan operator tertentu. Apakah penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana jika tidak sengaja kita menekan angka selain 1 sampai 4. Misalkan kita secara tidak sengaja menekan angka 5 atau 7 dan lain sebagainya, maka nanti akan ada keluar perintah, maaf, program atau menu yang Anda pilih salah. Kira-kira seperti itu. Maka di sini tinggal masuk else. Selain itu. Nah, selain itu, di sini akan langsung masuk cout. Bil tidak ada dalam pilihan. Nah, lalu di sini kita kan tinggal tampilkan. Maka cout hasil sama dengan hasil. Nah, ini dia untuk jenisnya ya. Ini disebut dengan program menu. Kita akan coba, kita akan jalankan. Oke, di sini ada sedikit permasalahan. Else if kita akan cek kembali. Oke, ada permasalahan di else-nya katanya ya. Oke, ini dia sudah dapat kesalahannya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan coba jalankan programnya. Jadi di sini ada masukkan
kumpulan operator matematika, misalkan kita masukkan 2, kita memilih menu 2, maka pada saat kita ketikkan 2, berarti kita memilih operator pengurangan ya. Oke, operator pengulangan. Masukkan bilangan pertama, kita masukkan 4. Enter, masukkan bilangan kedua, kita masukkan 3. Maka begitu kita enter, akan muncul hasilnya adalah 1. Karena kita memilih operator pengurangan. Jadi kalau misalkan kita ambil dengan nilai yang lain, misalkan kita masukkan 3. Enter, masukkan bilangan pertama 5, berarti kita kan memilih operator perkalian ya. Masukkan bilangan kedua 6. Enter, hasilnya adalah 30 karena kita memilih operator perkalian. Nah, bagaimana kalau misalkan kita memasukkan menu? Kita coba jalankan sekali lagi. Misalkan kita masukkan secara tidak sengaja angka selain 1 sampai 4. Dalam hal ini kita masukkan 8. Masukkan pilihan Anda, kita masukkan 8. Apa yang terjadi? Angka 8 atau menu ke-8 itu tidak ada masuk ke dalam bagian program menu 1 sampai 4. Maka pada saat kita enter, di situ akan langsung keluar 8 tidak ada dalam pilihan. Oke. Nah, demikianlah kira-kira program di dalam menu atau program menu. Oke. Sekian untuk video pembelajaran kita. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.